Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Adasya Putri, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, akan menjelaskan mengenai nutraseutika dan farmaseutika hasil perikanan. Sebelumnya, apa itu nutraseutikal? Nutraseutikal adalah bahan pangan atau bagian dari pangan yang memberikan manfaat medis, termasuk mencegah atau mengobati penyakit. Intinya, merupakan kombinasi dari fungsi nutrisi dan farmaseutikal. Nutraseutikal terdiri atas herbal, suplemen, dan minuman nutraseutikal. Dan kemudian pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama protein, yang kedua lemak, yang ketiga BTP atau bahan tambahan pangan atau makanan, dan keempat yaitu vitamin dan mineral. Baiklah, yang pertama yaitu protein. Apa itu protein? Protein adalah makromolekul alog atau polipeptida yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein terlibat dalam sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam pembentukan hormon, serta pengatur dan membantu aktivitas biologis pada tubuh. Selain itu, ikut memperbaiki jaringan tubuh termasuk kuku dan rambut. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut, atau heterotrof seperti manusia sendiri. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa. Selain polisakarida, lipid merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati didapatkan dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan protein hewani didapatkan oleh hewan. Dari 10 gram protein hewani, hanya 9 gram yang akan diserap tubuh dan sisanya akan terbuang oleh proses metabolisme. Adapun dari 10 gram protein nabati, hanya 6 hingga 7 gram yang akan diserap tubuh. Inilah mengapa untuk mendapatkan kadar protein yang sama dengan protein hewani, kita harus meningkatkan konsumsi protein nabati. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur tubuh manusia dengan tubuh sumber protein. Protein hewani menyediakan asam amino esensial yang lebih tepat dibandingkan dengan protein nabati. Hal ini dikarenakan sumber protein yang terdapat pada protein hewani hampir sama dengan yang terdapat pada tubuh manusia. Contoh dari protein nabati yaitu susu kedelai, almond, kacang-kacangan, dan sedangkan contoh dari protein hewani yaitu kita dapatkan melalui daging ikan, daging sapi, telur, dan daging unggas. Memenuhi asupan protein yang tinggi ternyata bisa kita dapatkan dari ikan. Ikan yang banyak mengandung protein yang tinggi seperti ikan salmon, patin, tuna, cakalang, kembung, dan lainnya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti agar kita memakan ikan setiap hari agar kita sehat, kuat, dan beromega 3 dapat mencerdaskan otak. Dan yang kedua yaitu lemak. Lemak merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak terdiri dari dua jenis, yaitu lemak yang baik atau lemak tak jenuh dan lemak jahat atau lemak jenuh yang mengganggu kesehatan. Lemak baik atau lemak tak jenuh dikenal dengan asam lemak esensial. Tubuh tidak dapat memproduksi asam lemak esensial sehingga memerlukan asupan dari luar. Lemak adalah sumber energi yang efektif bagi tubuh karena menyediakan 2 kali lipat produksi karbohidrat. Jika pasokan karbohidrat di dalam diri kamu berkurang, lemak akan memecah cadangan lemak dan mengubah lemak menjadi energi yang memperkuat aktivitas metabolisme. Jadi, siapa yang bilang lemak itu tidak berguna bagi tubuh? Lemak berperan penting loh dalam membangun membran sel yang berguna untuk mengganti sel-sel yang rusak. Beberapa vitamin juga ada yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K. Jadi, jika kamu tidak memiliki lemak, maka tubuhmu akan kekurangan vitamin yang akan terserap melalui lemak tersebut. Lemak itu baik, namun jangan berlebihan. Justru lemak yang berlebihan akan menimbulkan banyak penyakit.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lemak perut jika berlebihan akan memicu masalah kesehatan yang serius seperti serangan jantung. Maka, cek lingkaran perut kita ya. Batas aman lingkaran perut pria yaitu 90 cm, lingkaran perut wanita yaitu 80 cm. Yang ketiga yaitu bahan tambahan pangan atau BTP, yaitu bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Antara lain bahan yang ditambahkan yaitu pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Menurut Permenkes RI, bahan tambahan makanan yang banyak beredar dan digunakan masyarakat namun pada dasarnya dilarang penggunaannya yaitu formalin, natrium tetrobarat, dan fenilkarbamida. Beberapa bahan tambahan pangan yang dapat digunakan namun tetap memperhatikan batasan yang diatur oleh penggunaannya. Contoh produk yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin yaitu ikan yang berformalin, dan untuk membedakannya yaitu dicirikan secara visual produknya. Penampakan pada ikan yang berformalin yaitu penampakan luar bersih dan cemerlang, sedangkan yang tidak yaitu rupanya warna cerah mengkilap sesuai jenis ikan. Kemudian tekstur pada daging yang berformalin yaitu padat dan kaku, sedangkan yang tidak berformalin tekstur daging agak kenyal. Kemudian yang berformalin yaitu mata ikan merah dan insang pucat, sedangkan yang tidak berformalin yaitu mata cemerlang, cembung, bening, dan insang merah. Khusus yang dapat kita lihat pada ikan berformalin dan tidak berformalin yaitu ikan berformalin biasanya lalat kurang suka dan tidak mau berhinggap pada ikan tersebut. Sedangkan yang tidak berformalin, lalat mau berhinggap pada ikan tersebut. Tak hanya ikan, kerupuk yang berwarna cemerlang juga memiliki kandungan berbahaya seperti pewarna, redamin B, ataupun yang lainnya. Dan juga saus seperti itu dapat kita curigai mengandung bahan yang berbahaya. Selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yaitu mikronutrien yang mampu menjaga metabolisme tubuh agar tetap sehat. Penting karena tubuh tidak dapat memproduksi vitamin, namun membutuhkan vitamin agar tetap sehat. Idealnya, kamu harus mendapatkan vitamin dari makanan. Tetapi, jika kamu tidak mendapatkan jumlah vitamin yang cukup dari makanan, kamu dapat mendapatkan suplemen vitamin. Vitamin sendiri terbagi dua, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Secara kimia, vitamin larut lemak tidak dapat larut atau bercampur dengan air, tetapi mereka larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan dan dipertahankan untuk waktu yang lama di dalam tubuh. Sedangkan vitamin larut air yaitu vitamin C dan kompleks dari 8 vitamin B dan zat gizi ini larut atau mudah tercampur dengan air sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh, biasanya melalui urin. Sedangkan mineral adalah zat yang ditemukan secara alami dalam kerak bumi, dan beberapa dari mereka seperti vitamin yang sangat penting untuk kesehatan dan hanya dapat diperoleh dari apa yang Anda makan dan minum. Mineral esensial memiliki dua subkelas, yaitu mineral mayor dan mineral trace. Mineral mayor atau mineral yang kamu butuhkan dalam jumlah 100 mg atau lebih. Contohnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sedangkan trace mineral yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil, biasanya kurang dari 20 mg per hari. Contohnya zat besi, seng, tembaga, selenium, dan kromium. Rumput laut merupakan hasil dari jenis perikanan yang diperkaya serat dan gula, serta vitamin A, B, C, E, K, serta mineral magnesium seperti magnesium, yodium, kalsium, folat, kalium, mangan, zat besi, tembaga, kolin, serta fosfor. Sedangkan minyak ikan merupakan suplemen yang mengandung banyak vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai
menyehatkan kulit, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan mata, membantu penurunan berat badan, meningkatkan kesehatan tulang, melindungi organ jantung, dan mengurangi peradangan. Dan masih banyak lagi. Dan konsumsi vitamin dan mineral dapat menangkal radikal bebas di tubuh yang bisa menjadi sumber penyakit. Itu, maka jaga makanan dan jaga pola hidup agar kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dari materi yang saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.